Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali zaman ini bermunculan ustadz-ustadz muda yang katanya semua ustadz keor. Gawe naulin. Membuat personal branding tersendiri atau dengan karakternya masing-masing itu menandakan mungkin ciri khasnya dari ustadz satu ke ustadz yang lain. Makanya mereka saling membedakan di antara yang lainnya. Langsung aja ke Pak Ustadz dengan Ustadz Epi Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister Villa di channel YouTube-nya, podcastnya Mang Oges ya, di Fabel Bandel. Alhamdulillah turun pisang Ustadz. Berkah saya diundang ke sini sebuah keajaiban bagi saya. Karena hari ini semua orang lagi jauh di mata tapi berusaha dekat di doa. Mang Oges tuh hampir setahun nggak ketemu. Iya betul. Dan ini akumulasi doa yang terlontar ke langit setiap kali ingat. Mudah-mudahan kita selalu memberikan manfaat dan kebaikan ya. Amin. Kita harus belajar. Ya, saya pribadi sendiri belajar dari Ustadz Effendi banyak sekali. Kata Ustadz Effendi, kita mah jauh di mata dekat di doa. Jauh di kaki dekat di hati. Ya, dekat di hati karena apa? Saya sering sekali, hampir tiap hari melihat IG Instagram. Kepo yang bermanfaat gitu. Karena sangat unik, banyak sekali keunikan ciri khas tersendiri dari seorang Ustadz Effendi ini. Berkah. Begini Ustadz, saya pernah tahu di beberapa media dan mungkin di tausiah Ustadz juga, mengapa sih Ustadz memilih hijrah yang kata dulunya sih dari zaman jahiliyah. Oke. Sebenarnya sinopsisnya ada di buku kelima saya. Hidup ini kan jalani aja, jangan berlari, karena hidup ini perjalanan bukan pelarian. Setiap orang suci, siapapun manusianya pasti punya masa lalu. Ya, betul. Dan orang berdosa seperti kita punya masa depan. Ya. Maka ada filosofi umum di kenyataan keseharian setiap kita. Kalau mau bertafakur, berpikir, kenapa kaca mobil lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan mah harus ekstra ditatap daripada masa lalu. Wah, betul. Makanya kaca spion kecil. Iya, terus waktu-waktu lihat spion. Nah, kalau pertanyaan Mak Oges, kenapa usah berhijrah? Simpel sih. Lelah Mak Oges. Di usia 44 tahun nih. Banyak teman seangkatan yang sudah diwafatkan. Iya, betul. Teman selama mater yang sudah dihantar. Terus saya nanya ke diri, jadi tagline ketua. Itu sebenarnya pertanyaan buat si penanyanya. Betul. Ya, karena mulutnya lebih dekat ke telinganya. Jadi banyak menghitung kuota. Betul, posisi saya anak cikal di keluarga, jadi alangkah sedihnya kalau saya tenggelam di dalam kemaksiatan. Sosok yang melahirkan saya, ibu saya. Yang terasanya sekarang punya anak. Aduh, benar melanggar luar biasa. Jadi kalau pertanyaannya, saya kenapa hijrah? Biar hidup jadi terarah, biar hidup jadi tidak resah, jadi tidak gelisah, jadi tidak gundah, jadi tidak gulana. Maka berhijrahlah sebelum dihijrahkan. Masya Allah. Kapan hijrahnya? Ayo nah, tong dingkeng. Mulai kapan? Mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, mulai dari yang kecil, mulai dari yang kita mampu. Hijrah itu satu kata, istighfar. Hijrah itu selangkah, wudhu. Ya wudhu kemana usum virus aduh. Harus ekstra jauh. Iya betul, mengingat masa lalu deh Kang Ustaz. Siap. Sejak umur berapa sih Kang Ustaz berperilaku negatif atau yang dikatakan kenakalan yang kebablasan? Deui mengingatnya dengan mungkin dari SMA, SMP atau dan sekolah itu jelas ya. Ya, jadi ini pesannya hati-hati ya kalau mengingat kapan di mana. Masa lalu sudah berlalu, muncul saya mah dina buku. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Tapi sedikit rewind ya, sedikit ke belakang. SMP lah, masa-masa transisinya, nyari-nyari jati diri, mabok, gelut gitu kan. Saat itu sedang nih gua nih gitu. Darah muda gitu ya. Darah muda ya. Mulai mah bukan darah muda, emang kelapa muda. Ya jadi
segala pernah dicoba, pernah mencoba segala, tapi saat itu tidak tahu segala. Kalau sekarang mencoba tahu segala, tapi tidak mencoba segala, dibalikkan lah. Kalau sekarang mah kunciannya tidak, kalau tidak lebih baik tidak. Nah ini yang saya kampanyekan ke anak-anak yang masih senior, saya masuk senyum nih ngalino bawang teh. Mun bisa mah sudahlah, cukup sampai di saya aja. Iya betul. Karena nggak ada untungnya. Walaupun ada coach, experience is the best teacher. Karena lain hadis sama pengalaman guru terbaik. Cek sama guru terbodoh, ngasih taunya terakhir. Tapi benar-benar jadi pengalaman harganya. Jadi saya pernah sekolah termahal, ikut sekolah termahal di dunia mau guys. Dimana cik rutan kebun waru. Rutan kemana? Nya atuh. Rumah tangga. Nya rutan. Gampang asup saya keluar. Beda jeung ITB saya asup gampang keluar. Tapi di situ dapat hikmahnya. Hirup tong gede hulu bisa asup helm, tong sombong. Iya, betul. Jadi nggak ada yang jago kalau dari dalam. Iya, betul. Nah, maka hikmahnya apa? Belajar ngobrol dengan diri sendiri. Belajar mati sebelum mati itu benar. Di sel yang pernah saya alami. Kenapa ada akumulasi masuk ke episode, masuk sel? Ya akumulasi tina bawang-bawang yang kecil-kecil bertumbuh kayaknya kena satu kasus. Dan itu cara Allah memeluk kita supaya tidak nakal lagi. Begini, Kak Ustaz, saya tuh sengaja untuk share tentang penyesalan mungkin yang dilakukan masa lalu, tiap orang punya nih. Tapi saya ingin sekali untuk share kepada teman-teman semua bahwa sebelum menyesal kemudian hari, nah saya ingin sekali kepada teman-teman apa yang harus dilakukan ya. Menyesal di awal pendapatan, menyesal di akhir tiada guna. Jadi an-nadamu taubatun, yang disebut penyesalan itu pertaubatan. Makanya kalau kita menyatakan saya menyesal atau mengulangi diri, jadi sesal yang salah gitu. Maka cukup sampai di sini saja, karena nggak ada asuransi yang menggaransi asar nanti yang paling dekat dengan waktu ini kita masih sholat. Maka sholatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah mau bisa sebelum dikemasjidkan, jaga wudhu sebelum diwudukan, morek balik tong dingkengke bisa ngeburu jadi bangke. Betul. Lamun rek berbuat baik, kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti bisa keburu mati. Itu kuncian kenapa saya berhijrah, ingat mati. Karena saya mau beriman walaupun nakal ya, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Di dunia wae batur ke ngomong di akhirat. Maka jadikan teman sejati, amal kita adalah teman sejati kita. Jadi menurut Kak Ustaz yang paling bagus itu mengingat kematian. Itu melembutkan hati. Kata Nabi bukan kata saya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikron katsir. Wahai orang yang beriman, perbanyak ikat dengan sebanyak-banyaknya ingat. Di satu riwayat tudzakiru ala hazimil ladzat. Perbanyak si memutus kelezatan, bermakna yakni al-maut. Jadi keur mang perangnya ingat maut mah keur ngebut mau motor mau guys, ingat maut itu jauh rada gaspor yang setik. Jadi ada kendali untuk melawan kendala. Jadi kuncinya ingat mati. Godaan terbesar saat hijrah. Oh, tergantung ya. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Saat itu sombongnya godaan terbesar merasa diri bersih, merasa diri suci, merasa diri pintar, merasa diri benar. Nah itu nggak boleh. Fala tujaku anfusahu. Itu godaan terbesar. Betul. Menganggap yang lain salah, segala sesuatu haram. Nggak di situ. Bisa jadi orang kita punishment hari ini jelek, dia bisa jadi yang terbaik dan lebih baik dari kita hari ini. Contohnya Khalid bin Walid, radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Rasulullah nggak pernah punishment. Mereka jahiliyah bla bla bla. Tapi kan ketika Allah beri hidayah, siapa yang mau menolak? Ya artinya semua merasakan bahwa saya punya quotes nih untuk subscriber dan liker Pauges. Kenapa sih harus menghakimi? Ingat ya, kita bukan Tuhan. Wakafa billahi hakima, cukup Allah saja. Betul. Bisa saja ada yang sunnah watimah, ada yang husnul watimah nih. Salah satu yang saya takutkan ketika hijrah itu ujian terberatnya adalah sombong.
bentik curug balas nunjuk, capetang balas mewaran. Banyak nunjuk orang, nggak sadar dirinya diancam dan diikuti kematian. Tanpa urung maut ke punishment kerja. Dan Al-Quran melarang, jangan merasa bersih. Harus bersih merasa, jangan merasa pintar. Harus pintar merasa, jangan merasa benar, harus benar merasa. Jangan merasa bersih, harus bersih merasa. Dibalikkan nama itu tuh. Jadi pasti kalau kamu kan dengan kata lain ditegaskan mah seorang ustadz atau misalkan yang disebut dan lebih tahu syariat agama sangat sekali bisa menjadi takabur dan menjadi sombong. Hal seperti itu. Saya mah era. Nah, apakah itu cobaan yang paling besar? Iya. Itu. Udah masuk loriti setannya. Setan mah geus asup surga. Sombong aja geus asup surga. Berapa can asup surga geus sombong. Ternyata bedanya orang yang setan teh. Jadi nggak ada untungnya lah. Ya termasuk pernyataan ustadz itu saya kurang sepadan sebenarnya. Oh gitu. Dai dakwah mah tugas semua. Semoga berhak menyampaikan kebaikan, mengajak ila sabili robik itu tidak disekat dengan bendera ustadz, ulama. Kewajiban kita itu tawassul bil haq wa tawassul bis shawab. Biar tidak rugi, isi waktu dengan saling mengingatkan, saling menasehati dengan sabar dan benar. Tapi jangan merasa benar. Jadi kita mah multiplier efek meureun di Indonesia mah untuk ngomongkan agama ustadz. Jadi saya tidak terjebak di situ. Iya betul. Pokoknya penampilannya juga. Nu paur mah mun ustadz geus digeroan 2 kali, ustadz teunaheun teh. Mending di antara koboy pang ustadna, di antara ustadz pang koboy. Jadi biar menyentuh seluruh segmen. Biar mengilhami tidak menghakimi, biar menyayangi tidak menyayangi, biar merangkul tidak memukul, biar mengajak tidak mengejek. Kalau Ustadz Evi merasa beban nggak disebut Ustadz? Kadang mengistirahah saja, istighfarnya 4 jam. Sieun merusak tatanan. Tapi saya positifkan saja, semoga jadi doa. Ya betul, amin. Jadi doa. Jadi untung di negatif kan, Om batur ngedoakan orang supaya jadi apa yang mereka sebut. Nggak ada masalah. Cuman kalau nanya Nurani, orang sepantesnya. Da buktina melak pare masuk jadi jukut, melak kade masuk timbul butut. Ketika kita bicara kebaikan, salah sedikit yang menghujatnya banyak. Mending jadi dukun. Ketika benar sekali ngomong, rame, payu didatangi. Itu sudah sunatullah. Makanya mau guys harus siap ketika menyampaikan kebenaran. Pasti timbul multiplier effect. Salah satunya kejelekan. Nah, kalau nyakot ini akan Nabi wae anu ngawaleun. Ya. Ke Nabi aja dan benci. Allah aja dan benci. Mustahil orang yang suka sama pada kita gitu ya. Terus saja berjalan. Ini urusanmu sama Tuhan bukan sama mereka. Cek bahasa saya mah. Rek bener mah, sing bener wae ulah kahalangan ku si eta. Da ke surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Terus kamu sok ngirehat teh mulai babaturan ditanya teu ngalieu. Bisa jadi dia lagi dikunci leher, dikunci setengah, tengah ngalieu. Jadi sok ngupahan diri. Iya. Kalau baik upahan diri ya. Iya. Kan kita mah kelompok manusia yang tidak punya upah. Yang sing pinter ngupahan diri. Iya betul. Tidak jarang kalau saya juga mendengar ya tentang seorang Ustadz Effendi dengan bla bla bla. Kalau Ustadz Effendi mah gini, kalau Ustadz Effendi mah gitu. Bahkan bukan dari haters, tapi dari yang atuh. Follower saya turun 200.000. Tapi juga dari orang yang mengerti tentang syariat itu. Nah itu yang menurut saya itu sudah tidak sehatnya. Kenapa tidak sehat? Karena mereka sendiri kayaknya yang membukai mereka sendiri gitu. Dengan statement mereka yang menyatakan pada orang lain seperti itu gitu. Kalau saya tidak karena Allah, saya akan berhenti dakwah. Karena sekelas Nabi saya ulang, ada yang benci. Sekelas Nabi. Tapi kan kulil haqqo walau kana murad. Katakan yang benar itu walaupun pahit, balighu anni walau ayah. Tugas kita adalah perintah Allah, urusan salah Allah Maha Pengampun. Kadang mereka lebih dari Tuhan. Siga surga teh maranehna. Allah mah atuh bray. Nya walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kita lahir masing-masing walaupun kembar pasti ada kakaknya dan pulang juga masing-masing. Ya. Maka saya suka berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, kalau benar itu datang dari sisimu, perlihatkan bahwa benar itu dari sisimu, bukan dari sisiku.
Betul, betul. Walaupun medianya aku. Kelihatan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Berikan kekuatan untuk mengikuti dan konsisten dalam kebenaran. Minta hidayah, taufik untuk mampu keluar dari zona yang dianggap salah. Bukan patokan di manusia atau tidak. Mereka terjebak. Wah, guys, ada dari Sayyidina Ali pernyataan, ingin tahu sahabatmu yang paling dekat, coba sekali bikin kesalahan. Ketika mereka menghujat, kamu akan tahu berapa banyak sahabatmu. Jadi saya tenang kalau ya. Ya. Ya, jadi mana asli, mana nu palsu, nu KW, nu kaleng, saya kan tahu. Dan sahabat yang sesungguhnya mungkin tahu kasus saya. Tapi kan akhirnya karena hatinya bening, bersih, nggak ada kepentingan, ya panggil diri. Ya, betul. Kalau saling membongkar aurat, makanya Allah memberikan stimulus. Berarti orang menutup auratmu, Allah akan tutup auratnya. Dan saya memang nggak ngelawan, mantap tuh. Jadi kalau ingin sukses, kalau ada yang ngajak debat, iyain aja biar mereka senang. Ya, itu betul kuncinya. Itu nonton. Capek dari rumah yang berdebat. Iya, kamu benar, selesai. Capek-capek ya. Sepakat? Mending berpikir yang lain. Mau ngajak debat ke saya tentang ini. Duh, kayaknya kamu bener deh. Jadi enggak, jadinya berhenti. Daripada kita ngebuang energi, ngebuang positif, energi positif, membuang power buat hal yang agama ini bukan perdebatan. Ya, agama ini bukan menjanjikan tapi menjadikan. Nah, itu indahnya. Do it now, do it now. Jadi manusia mana yang sempurna? Betul. Mantap, saya mah tara kepengaruhan. Gitu hari. Tapi Ustaz pernah nggak misalkan saking ku kesal gitu manusiawi lah ya. Manusia capek gitu. Keceplosan mendoakan keburukan dari orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Pentingnya di sini mengingat Nabi kita Muhammad. Rasulullah aja manusia terbaik, pemaaf. Sampai habis sholatnya sok minta maaf kepada sahabatnya. Bising ada salah-salah kata gitu. Pernah muka singgung, gak ingeng-ingeng, kasinggung kolbu gitu bla bla. Langsung minta maaf. Selesai. Ya, sakit hati boleh. Tapi kan Islam mengajarkan memaafkan. Dan itu lebih menguntungkan. Ya, daripada tanya enaknya urusannya Allah. Ya Allah nggak pernah tidur. Allah tahu persoalan kita. Kalau pertanyaannya saya pernah sakit hati, udah punya hati, ada. Tapi nggak mesti tenggelam di situ. Minta hati yang baru, biar tidak sakit. Gitu mau guys menyikapi nanti. Jadi siapapun permasalahannya sebesar apapun, pas jadi harus mendekat kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah. Biar tidak lelah ya harus lillah. Biar tidak mengeluh kembali mengallah. Biar bertahan ya kembali bertuhan. Jadi Nabi mana, saya mau mengumpah diri, Nabi mana yang tidak diuji. Nabi orang terbaik, kamu orang loba dosa. Kan saya menuhun, kan ngarewan, setidaknya dosa saya teringankan, kebaikan Anda ditransfer ke saya. Yang penting kita aja memaafkan. Betul ya. Dan kayak gini macam pendakwah tuh bisa dikatakan sebagai profesi nggak? Nggak, kalau saya mah. Profesi saya jualan, saya dagang, saya bikin produk. Jadi kudu ngamakmurkeun dakwah, ulah makmur di dakwah. Saya paling enaknya kalau ditanya, tarif Ustadz berapa? Nah, seperti ada bargaining jual beli. Rek ngaji rek riweuh cik saya jawabannya. Ngaji encan riweuh. Karena Ustadz viral. Awas, dakwah itu bukan profesi. Dakwah itu perintah yang lahir jadi kewajiban. Nah ini, Ustadz, sebenarnya banyak sekali perihal seperti ini tentang profesi dan tentang tarif atau mungkin tentang juga harus berapa orang yang diundang untuk bisa mengundang seorang ustadz. Itu ada permisalan seperti itu. Capek gitu. Nah ternyata udah terjawab. Sebelum TK udah terjawab juga gitu kan. Lu paling berat namang lain tabligh akbar ngajar ikro. Budakna baudah dir, lain budak orang bauna kaca. Di situ kita belajar ikhlas. Iya betul. Iya. Tapi ada nggak persaingan di antara ustadz seperti di artis? Makanya karena Allah ya. Kan banyak yang ngomong santri Google lah. Terus YouTube ya. Nyata kudu dibejakan orang sekolah di mana meren dan lebih kayak lagi sekolah kene. Bukan di situ. Kalau mau dilihat latar belakang, Nabi sekolah nggak?
bukan disingkat, ini kewajiban Allah nah jadi rudet gitu. Mana mah meresan teu ieu teu gitu. Nah, anak-anak jalanan tuh seneng kalau diajak bicara tentang ibu, tentang kematian. Mau sih riweuh we. Ya, saya lebih senang seorang berubah daripada seorang yang memberikan, lebih baik seorang yang memberi solusi daripada orang yang mencari sensasi. Nah, tuh numpang beken. Iya betul. Ya, suka ngomong. Ya, banyak di YouTube babalata ngomongin saya. Cara Mas Arya ya. Iya, betul. Ya, kalem ya tuh mah. Kalem. Allah mah tidak pernah tidur. Iya. Jadi menyikapinya slowly but sure, let it flow. Tadi teh ninja tori. Nikmati perjalanan lu asik tong riweuh. Ya. Rek dakwah rek riweuh ya teh. Ieu mah dakwah teu ngadebat heueuh rudetnya. Kariweuh aja. Kariweuh. Jadi sama butuh nilainya lain di jelema. Urusan tarif, urusan umamane lah. Da aya ayat lagi. Pada tashtaru bi ayati samanan qalilan. Mun saya masang tarif mahal, cek Allah lagi jangan jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ya. Berarti bayar sing mahal ya teh. Bayar henteu. Nah, jadi terjebak semua. Iya betul. Dan di negeri ini lucunya nih kalau saya dari hal yang kecil pun bisa dipermasalahkan dari ada. Contohnya pakaian. Yang nggak pakai pakaian karat Araban katanya jika ustad lain ustad, sedangkan menjaga itu dia terpantas di ceramah itu pakai baju karat Araban. Itu menurut Ustaz Effendi sendiri gimana? Apakah mungkin ada klasifikasinya atau ada apanya gitu yang SOP-nya lah gitu untuk berdakwah itu, berpakaian untuk berdakwah itu? Inna akramakum minallahi atqakum. Sepakat ya teman ulama manapun. Yang Allah lihat itu malah di satu hadis, innallaha la yanduru. Allah tidak melihat penampilanmu, tidak melihat fisikmu, tapi yang Allah lihat hatimu. Hati-hati. Ya. Banyak yang berseragam. Saya tidak suka pakai seragam, tapi saya suka keseragaman ya. Ayah saya mau guys kajebak satu ketika Jumatan orang di depan. Pakai gamis dong, orang mah minder ka hadap. Teh hotibna teu datang. Disentrumkeun nu make sarban. Ternyata tukang sapu orang Tasik. Untung bisa lah. Iya. Pernah saya datang kajian. Ustaznya saya teh can dibuka wae. Iya. Sad epic teu wau. Jadi tadi ada kalimat ngelip siga lain ustaz, mending siga lain ustaz. Artinya dia tersamarkan. Iya. Ya. Tapi memberikan kebaikan. Dan Rasulullah dulu ada, aku cari Muhammad. Kalau ada mau ngapain ya terus. Berarti pira namanya yang dikenal sosoknya. Mulai mah pira sosoknya terjelas apa. Mas, lebih harus hati-hati teh orang yang berpakaian karat Araban gitu untuk menyatakan dirinya bahwa Ustaz nih. Nah itu kan. Ya tenan naon ari anu endorse mah. Tadi saya mah mau memantus mana lah. Saya adalah Indonesia ya. Saya selama bersih dari najis relatifnya babeta mah jadi itu mengganggu target dakwah yang saya datangi. Karena segmen saya mah beda ya. Jadi lebih nyaman meureun bilisani qaumi dengan lisan kaummu. Artinya dari ucapan sampai penampilan selama tidak menyakiti, enjoy saja. Malah saya pernah coba pakai gamis dengan sekelompok aktivis Islam, mereka lari sebelum diomongin udah lari. Lari lah sieuna sih dakwahan. Ai kitu mah nya ku jajanan, ku makanan, ku sentuhan. Selebihnya kita obrolin kayak gini. Oh berarti perlu strategi juga ya? Iya. Dari ujung, wah itu aja cuci obrolan langsung gitu ya? Karena orang-orang jalanan atau mabok gitu ya? Kita belajar dari Rasulullah, sentuhan, usaha, doa ke jajanan. Jadi hasilnya itu signifikan dan dulur kabeh. Ya. Kalau anak jalanan tuh asiknya cek aing gulung-gulung. Itu teh ngabela orang, kamu ngabela agama. Tapi tidak ada pengkultusan. Karena di prinsip saya nggak ada guru, nggak ada murid, semua sahabat. Seperti Rasul kepada para sahabatnya tidak menyatakan aku gurumu. Oh, wahai sahabatku. Saking tawaduna Rasul. Jadi kenal baju mah bebas, yang penting ulah ngagokan.
Saya bikin quotes, mau hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Ya, lamun hirup tong eraan tapi tong erakeun. Mun teu nyaho tong nyahoan. Dan itu betul dakwah oke ya, maksudnya dari dakwah mah secara bahasa kan mengajak. Nah iya. Ngus tong ribet. Cuma oke teh, weh sholat kita geus dakwah. Oh pendakwah nu paling hade mah tukang adzan lah. Iya. Sepakat. Betul. Lain sirkus kata-kata supaya loba jamaah lain itu dah. Nabi Nuh ge saeutik jamaahna. Pertanyaannya kalau Nabi Nuh diukur pengikutnya loba kene saya. Pertanyaan Nabi Nuh sukses tuh dakwahna. Kalau ukuran dakwah adalah kuantitas, volume orang yang ikut, Nabi Nuh sukses nggak dakwahnya? Sukses, sudah menyampaikan. Malah ketika banyak orang yang mengikuti uji ya benar kayak itu disampaikan. Jangan sampai mereka taklid buta mengikuti tanpa alasan karena suka sosoknya. Tasyaman sih tak ujian dakwatnya di dinya kita ngaji karena orang, karena Allah. Ini tipis kulit makanya yang balik di ngajar ikro, saya bikin masjid sekarang tahajud. Balik di ngajar ikro lah, lebih ke diri bukan. Baru kan nyeluju baru. Sebetulnya bahaya juga ya bila misalkan kita dakwah hanya melihat ke orangnya bukan ke. Kan Islam membatasi undur makola wala tandur makola. Lihat apa yang dikatakannya, jangan lihat sekali siapa yang mengata-ngatakannya. Jangan lihat orangnya. Mereka ke batasan ibaratnya nggak disepakati, tapi kadang orang terjebak. Ternyata sekolahnya di mana? Ngaji nang gitu balik. Betul. Terus orang kudu salto. Cacakan teu balik aing mah dibarengkeun. Gitulah. Ya betul. Nah, ini balik atuh dihindari. Berarti ada apa ini? Maka Nabi itu modalnya dua, bonusnya dua, modalnya sidik amanah. Bonusnya fatonah tabligh. Di sana dakwah nu hade mah guys. Kedua bang ngomong diuk wae orang terinspirasi ningali orang. Kalau saya lihat Mang Oges, guru semangat saya. Mang Oges tuh pernah semangat, pernah. Tapi ketika saya lihat Mang Oges di IG, kerja PG jadi canggih. Ada pesan. Nah, dakwah hebat. Macik mun betul ningali orang tuh jadi ingat Allah, ingat sholat, ingat ngaji, atau hayang utah. Karena rujit. Ya, itu kan fenomena. Iya betul. Nah, kalau tentang difabel atau disabilitasnya menurut perspektif dari orang Mas Kami gimana? Dosen terbaik difabel, saya punya kisah namanya sahabat Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Mau guys mah masih normal tuh, ada tangan, ada kaki. Abu Kilabah mah tanpa dua tangan, tanpa dua kaki. So, mun urang menang takdir eta, maka lihatlah orang yang di bawahmu. Sebagai guru syukur. Tapi wirid nanti mau guys, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Sampai sahabat yang lain, ari mana ya alhamdulillah, leungeun syukur, gawe alhamdulillah, masih diberi mulut untuk memujinya. Karena keadaan terpuruk, tanpa keluarga, sebatang kara, adapun yang menemaninya entah kemana, kelaparan, maut, mulut yang penuh rasa syukur melepaskan nafas terakhirnya dibanding alhamdulillah. Jadi di fabel itu naon masalahnya? Nggak ada takdir buruk. Selama di fabel itu dengan takdir ini mendekatkan ke Allah, saya pikir itu daripada diberi normal, diberi sehat, tapi maksiat. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Betul. Semua urusan. Mau guys di pabel, mau guys di pabel, sholat mah wajib. Nah, tadi ada ngasih sendiri komunitas di pabel teh kurang sentuhannya, sama-sama menyentuh. Kalau Anda menyentuh saya dengan apa yang saya lihat dari Anda, kayak aku saya di obrolan. Jadi never give up, jangan menyerah. Ada yang lebih buruk keadaannya daripada kita. Kan saya langsung memotivasi diri teh. Lihat orang buta, tapi dia bisa menghafal Quran. Kalau lihat Mang Oges, semua Mang Oges bersyukur. Saya cemburu sama Oges. Dikelilingi keluarga yang luar biasa. Istri terlebihnya
Itu rezeki Ya. yang tidak dimiliki orang lain dengan kekurangan Mauges, Allah Ya. lebihkan di sisi yang Ya. lain. Kalau pandangan Ustaz tentang difabel, juara. Ada juga dari beberapa kawan difabel yang bilang katanya atau memberikan pendapatnya, wah gua mah bebas melakukan apapun sekalipun itu bertentangan dengan apa, ada haram. Katanya dispensasi untuk diri saya mendapatkan kedifabelan di dunia dan insya Allah ntar di surga mendapatkan surganya. Itu gimana Ustaz? Wah, nama akal. Nah, Neraka hanut kuku. Neraka hanut kuku. Itu makal. Ya, hati-hati. Jadi kewajiban itu menerpa siapapun. Itu mah eksis. Ya. Bukan masalah diskon. Masalah ini ujian. Mungkin itu mantul Nabi Ayub beribadah. Ya betul. Sepakat? Nabi Ayub diujinya loh gitu. Ya. Penyakit kulit kan. Ya. Tapi nggak ada argumen itu. Wadah saya mah kalau nangis dibubukin tidurnya. Kayak bonusnya di akhirat, lamun orang takwa. Tapi poinnya dua, cacakan posisi kieu difabel, disabelnya masih kayaknya deket kalau itu dua loh. Saya ke masjid jaga buka kaki. Memang oke ke masjid tuh. Tak saya masuk ningali video-video Palestina nu tanpa kaki, acad-acadan nges bubuk, kurang saha gitu, sombong amat. Ini pahalan juga beda ya? Beda tuh guys, beda. Waktu saya jealous, jealous, mungkin bejak. Nah itu juara difabel. Jealousnya di mana? Mereka berkekurangan aja, tapi Allah kasih lebih, bab hidayah, bab semangat. Kalau bayarnya normal terpuruk, lumpuh, mental, kolbu. Jadi nggak ada takdir buruk, semangat. Dan ini kalau saya tapi banyak di teman-teman juga yang ingin melakukan kajian tausiah di dalam masjid gitu kan, atau sholat berjamaah di dalam masjid. Tapi pada nyatanya di Bandung atau khususnya di Indonesia ini sangat sedikit saja yang memberikan aksesibilitas atau kemudahan. Banyak tangga-tangga tapi tidak memberikan akses untuk disabilitas, dan disabilitas jadi bilang bahwa gua mah kalaupun berdosa bukan salah gua gitu. Tapi kamu udah tahu aja. Nah, itu berarti jelema ieu bukannya nggak ingin, tidak difasilitasi. Tadi lu normal lu doraka. Soalnya saya sama lihat pergerakan Pak Amiruddin. Ada itu di masjidnya itu fasilitas untuk difabel ya. Dan sekarang fasilitas umum banyak, artinya dapat perhatian. Nah ini penting, ini pesannya luar biasa. Jadi bukan berarti difabel mereka nggak mau beribadah layaknya orangnya umum. Fasilitasnya menunjang. Betul. Ini pesan moralnya nih. Jadi kabongkar. Insya Allah mau gue saya di kampanye. Siap. Wah. Ya, supaya mendapat surga yang sama. Iya. Ulah posisi kia. Terus ke masjidnya pakai orang ibadah teh pengajian pakai orang. Alasan teh muncul kan. Bayar dosa mulai orang. Nah itu. Banyak kata-kata seperti itu. Ini dakwahnya, dakwahnya podcast kita tuh ini memotivasi orang supaya terbongkar pola pikirnya, langsung mengenal seorang. Betul. Sepakat? Sepakat. Kita ada mau pikiran, dan ngenangan karena hati. Iya betul. Saya orang di Fabo, di jalan ada dipentaskan, mau guys atau tuh? Ya, alhamdulillah. Itu masbuk saya. Iya. Oh, teman tuh bisa bohong. Kecap juga tahu kalau rasa tidak bisa bohong. Makanya itu perkapalan sekali, mudah-mudahan ya kalau saya ini sudah bapak kampanye ini dan juga curhatan. Saya jangan mau acara sama beberapa kali. Pernah tuh saya rudet. Malah ntar nantang merah apa gitu. Karena take and give. Saya dapat motivasi dari kenyataan. Mau guys bisa merasakan hikmahnya kita bersilaturahmi teh. Takut saya diberi hadiah buku tak. Sebagian menjawab pertanyaan yang Mang Uges tadi ditanyakan. Jadi saya kenapa argumentasinya nggak banyak, nggak panjang. Ini jawaban perjalanan kenapa saya berhijrah, kenapa harus istiqomah dalam hijrah. Ini buat Mang Uges spesial. Tadi dibarengi ku bacaan sholat 3D. Ya. Jadi story lah. Kalau mesti mudah. Jadi difabel atau bandel, walaupun difabel bandel. Eta filosofi difabel bandel teh kumaha? Filosofi bandel tuh ada panjangannya. Dia bandel tuh berkarya, berguna,
berdaya dan supel. Woi, super sekali ya. Jadi kadang-kadang gini, bukan kadang, sering sekali difabel merasa dirinya rendah diri, merasa dirinya tidak, ya merasa banyaknya teman-teman yang merasa dirinya tidak bisa buat apa-apa, jadi tidak supel. Jadi ketika dia di dalam suatu keadaan, di suatu kondisi dengan teman-teman yang non difabel atau yang difabel yang sudah benar-benar supine gitu, mereka merasa rendah diri, aduh kurang makin ribu 2 kali. Nah, itu kalau menurut agama gimana? Dari pandangan menurut kamu, Ustaz? Wala tahinu wala tahjanu. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri. Awal diri ini bukan punya kita, kenapa direndah-rendahkan? Kalau rendah hati luar biasa. Nah, wa antum a'launa, itu kunciannya, in kuntum mu'minin. Kamu tuh tinggi selama kamu beriman. Nabi punya sahabat yang luar biasa. Ada yang lumpuh, Abu Kilabah contohnya. Ada yang buta, Maktum contohnya. Dan banyak sahabat yang lain. Mereka nggak pernah mengeluh. Biasa. Kenapa harus biasa? Biar jadi luar biasa. Ya, betul. Jadi biasa plus biasa, biasa. Insya Allah luar biasa. Bahaya jangan terpuruk 2 kali. Nges makieu, riweuh deh. Cara berpikir, dirinya kena nges bubuk. Ya rugi 2 kali gitu. Rugi 2 kali di dunia kieu, darat kieu deui. Gitu kan? Iya gitu. Never give up, semangat. Ada hidup selama-mati. Dan di akhirat mau nu difabel. Ya. Ieu mah ujian sakedeung. Betul. Urang mah sok sing sireumeun. Tunggu. Enjoy. Dan Anda dapat bonus lebih ladang amal, ladang sabar. Minta eta. Ya, mudah-mudahan semua kawan di Pablo Bandung juga bisa memahami dan mengerti ya, tentang santuy ya. podcast ini. Yang jadi yang jadi masalah itu bukan masalahnya, bagaimana ilmu menyikapi masalah. Iya. Serius ini. Iya. Nyanggeurkeun gering. Betul. Kalau di Pablo community senyum, nu geringnya jadi cager. Iya. Si itu gering mah dianggap geringnya, tapi semangat. Aing kali gering. Nyahetin orang itu pada ngomong. Pahalanya luar biasa. Berarti kan sikap positif dari di Pablo itu merupakan dakwah juga. Nyata. Nah, gitu. Nggak Mang Oges mah kalau ngomong bagian saya ngomong. Mang Oges mah hadir di pengajian, dia pikiran saya pasti ceri. Jika hari tadi sinamon. Iya. Aing ceramah naon? Ieu mah jam praktek mah. Oh. Jadi lebih bilah hal gitu. Heeh. Cacak gitu. Memaksakan diri. Ternyata tidak diberi Allah kepada setiap orang. Berkata lain, di sisi Allah, yang difabel harus benar-benar merasa beruntung. Nyata. Untung diberek ya. Kebayang bisa jadi memang oge teu difabel. Bau bisa jadi. Betul. Sepakat? Sepakat pisan. Saya meureun mun teu dibetrik walau di penjara. Bisa jadi mangprang. Cara Allah memeluk tuh ada ayatnya. Antakrahu sayyi'a wa huwa khairul lakum. Apa yang menganggap buruk itu tuh bisa jadi kebaikan selama dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa yang kau anggap baik bisa jadi istijrad. Selama itu menjauhkan kepada Allah. Tentang kekayaan, kegantengan, keviralan, harta, pangkat, jabatan. Kalau dengannya tambah jauh ke Allah, saya mencemburu karena di fabana ngeunah wirid juga nanti. Detik sama mana? Positive thinking. Capek mau guys, coba gerak. Iya betul. Tapi bonusnya istri. Soleh. Aduh, saya ngomong lagi. Dengan kata lain mungkin ini dengan tidak bisa gerakkan tangan, kaki, saya ini berarti secara tidak langsung dipaksa untuk tidak melakukan maksiat. Kalau bisa cicing sih. Cara dihipnotis diam. Hanya taat kepada Allah. Jika bayang geus mah ganteng, teu diberi ujian ya. Jika mang prangna lebih tisah. Petik arti tuai hikmah mulai makna. Ada apa di balik takdir ini? Ada obrolan ini. Sok mun mau guys semenang episode nu ieu. Teu ngobrol kieu mah. Orang jadi seorang direktur naon lah. Ting tu awujung saya. Semua berhikmah baik. Iya betul.
Dan semua balik lagi kepada diri kita ya. Iya. Apakah diri kita mau berbaik sangka dengan takdir atau berburuk sangka? Inna radhani abadibi, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Makanya para difabel community perbaiki prasangka. Nah, perbaiki prasangka. Ya. Berbaik sangka lebih menenangkan. Betul. Tadi saya ngobrol di belakang sebelum acara dimulai. Walaupun keadaan seperti lockdown, orang nggak lockdown di bawah. Ya. Kegiatan non-breakdown. Iya. Anggap aja cooling down. Buktinya hari lu kene. Ya. Betul. Bahwa dengan cara slow down, nu lama sumu down. Karena kan Oscar doang yang sehari down. Breakdown, smackdown deh. Jadi tengenangan. Ya. Abang mau cerita sebenarnya kamu saya tapi cuma masih banyak. Oh, kalau mungkin yang Jangan banyak, coba lagi. Jadi ya, maksudnya? Nah, Jadi. jangan, gampang. Enggak, ini ceritanya gitu lucu gitu. Saya menggunakan konten FFN itu di DM. Beliau sampai kaget. Kenapa dia? Gak Israel mau guys mah nggak ada. Dan justru yang dada kenceng enak. Yang gitu. Saya mau mohon sekali sih. Guys saya ele. Ini saya kalimat etam. Ya, oke. Sebelum acara berakhir kan Ustadz Effendi, apa arti sebuah atau apa arti ibu? Aduh, mau guys nanya eta euy. Iya. Malaikat tak bersayap. Malaikat tak bersayap. Susah dijelaskan. Oke. Mereka selalu ada kalau kita susah. Pengacara termahal, perawat terhebat. Kamu sama Oges juga punya ibu. Iya. Dan saya salut ke ibunya sama Oges. Ya, pokoknya buat podcaster Oges Disabel Bandel. Dulu ini pertanyaan terakhir ngebubukan. Allahumma gfirli li wali walidayya. Pengajar hati kan minum obat. Sudah. Bicara ibu nanti episode susah. Enggak berada. Oke. Enggak. Sebenarnya saya bukan bermaksud untuk membuat KPP sedih. Dan itu rahasia ya. Saya ada di sini. Sampai detik ini. Amin. Mau mas selalu. Amin. Oh ya udah pulang. Ya kemarin sempat kurang sehat ya. Maksud. Dirawat. Tapi ya disugesti mama. Mama sakit tapi nanti kebawa sakit. Demi anak dia. Enggak pura-pura sehat. Tapi benar-benar sehat. Amin. Sama mama. Mau lihat bau nanya-nanya. Orang paling bukan anti ya. Langsung nggak duduk. Iya. Enggak, ini supaya ini juga kepada semua kawan di Papua. Dan bicara syukur mama. Ya ibu. Ibu di Al-Quran juga bicara syukur sama orang tua. Dan orang tua adalah surga. Surga. Kembali ke situ. Dunia akhirat. Yes. Yang memuliakan kita. Juara. Salam buat ibunya. Oke. Terakhir kan kata Fendi untuk nanti dilanjut lagi. Siap. 3 kata aja untuk difabel atau disabilitas. Difabel and disable juara. Juara itu yang singkatannya. Apa juara? Jaga urusan agar dapat ridho Allah. Kayak menang piala. Jaga urusan untuk mendapat ridho Allah. Agar dapat ridho Allah. Jaga urusan agar dapat ridho Allah. Kayak menjuara biasanya menang piala. Ya. Sampai piala. Pikirin aja Allah. Biar Allah memikirkan kita. Itu saja. Aduh, sangat luas kan. Ya. Ternyata podcast kita kali ini Spontan tapi umum ya. Ya betul. Ya, terima kasih banyak pisan ya. Siap atuh mau. Ada buku dah. Baca kayak testimoni. Oke. Siap. Salam buat di follow dan sahabat. Oke, siap. Terima kasih banyak juga kepada semua kawan di Papua yang telah Juara. menyimak dengan Ustadz Effendi yang sangat dalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.